kalian bertanya, bagaimana peristiwa pengkaratan logam terjadi di sekitar Anda? Tentunya itu tidak sesimpel seperti yang kita bayangkan. Tentunya ada reaksi kimia yang terjadi di balik itu. Salah satu contoh kasus pengkorosian pada pagar yang ada di sekitar wilayah Fakultas Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah salah satu kondisi pagar yang telah terkena perkaratan. Banyak sekali jenis karat. Yang pertama itu adalah karat crevice, karat uniform, karat pitting, mikrobial, dan sebagainya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa itu korosi. Korosi sendiri adalah suatu reaksi yang menyebabkan terjadinya degradasi logam yang menyebabkan terbentuknya ion yang keluar daripada atom tersebut dalam bentuk elektron yang nantinya akan melakukan reaksi oksidasi reduksi terhadap logam-logam di sekitarnya yang nanti akan mereduksi logam-logam yang lainnya hingga menyebabkan kerusakan. Dalam kasus ini, pagar ini terdapat dua jenis korosi. Yang pertama adalah korosi mikrobial dan kemudian digantikan oleh korosi uniform. Korosi uniform itu sendiri adalah korosi yang merata di seluruh permukaan logam. Seperti yang kita lihat di sini, korosinya tuh membuat seluruh permukaan logam itu hampir bisa dibilang seragam dalam bentuk korosinya. Sedangkan korosi mikrobial itu adalah korosi yang disebabkan akibat adanya aktivitas mikroorganisme, baik SRB, APB, dan juga biofilm mikroorganisme. Proses terbentuknya dari campuran dua korosi ini sebagai berikut. Yang pertama, logam tersebut mengalami korosi yang disebabkan akibat kondisi yang stabil dan baik untuk menghidupi mikroorganisme. Mikroorganisme ini dalam hal ini adalah birofita atau lumut yang nantinya akan membuat biofilm terhadap pagar-pagar tersebut, dan seiring waktu ketika diberikan nutrisi yang cukup seperti hujan, seperti kondisi yang lembab dan tempat hidup yang baik kepada mikroorganisme tersebut, tentunya akan melakukan suatu reaksi dalam metabolismenya yang akan menurunkan pH dari pagar dan juga lingkungan sekitarnya. Dengan pH yang sangat rendah tersebut dan juga cuaca yang konsisten dan juga lingkungan yang lembab seperti ini, akan sangat rentan pagar ini melakukan reaksi oksidasi dan juga reduksi, yang dimana nantinya pH tersebut dalam kondisi asam akan melakukan reaksi oksidasi yang akan melepas ion logam yang ada pada besi ini, yang kemudian akan dibawakan ke logam-logam di sekitarnya dalam bentuk ion. Nah, nantinya ion tersebut akan bereaksi dengan logam-logam di sekitarnya, akan membentuk reaksi namanya reaksi reduksi. Reaksi tersebutlah ya akan membuat pengkaratan di sekitarnya. Nah, hal ini terjadi secara beriringan dan juga dalam waktu yang konsisten dan kondisi lingkungan yang konsisten, sehingga di seluruh permukaan pagar itu terjadi korosi secara menyeluruh seperti itu, yang dinamakan korosi uniform. Dampak yang ditimbulkan dari pagar ini yang terkorosi adalah strukturnya yang terdegradasi. Dengan struktur logam dan juga struktur besi dari pagar yang terdegradasi, maka kekuatan asli daripada pagar ini akan lemah, gak dapat menyebabkan gampangnya untuk patah, gampangnya untuk rapuh dan sebagainya. Untuk memberikan prevensi sebelum terjadinya korosi dengan cara membatasi lingkungan yang dapat menumbuhkan pertumbuhan bakteri, mikrobial organisme, prinsip cat dengan melapisi permukaan daripada pagar ini, sehingga udara, oksigen, dan seluruh hal yang dapat memberikan reaksi oksidasi reduksi yang dimana akan menarik ion dari logam tersebut itu tuh akan terminimalisir selama masih ada lapisan cat itu. Kemudian selain itu, mengurangi adanya dan timbulnya mikroorganisme yang ada pada pagar ini, kita bisa membatasi nutrisi dan daya hidup dari mikroorganisme tersebut. Seperti pada kondisi sekarang, pagar ini berada pada kondisi yang lembab dan juga dikelilingi berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang tentunya dapat memancing organisme yang bisa menciptakan korosi untuk menempel pada permukaan logam. Untuk itu kita bisa membatasinya dengan cara membersihkan tumbuhan-tumbuhan ini, kemudian menghilangkan kelembapan yang ada, kemudian menyemprotkan salah satu cairan yang dapat meningkatkan pH daripada logam tersebut agar mikrobanya tidak bisa lengket seperti itu. Dengan penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, tentunya hal terciptanya korosi itu menimbulkan suatu hal yang akan merugikan, tentunya dari struktur pagarnya juga. Dari itu kita bisa melakukan step untuk prevensi timbulnya mikroba yang akhirnya dapat mengkorosi permukaan daripada pagar ini. Nah, salah satu yang paling umum digunakan yaitu dengan melapisinya dengan cat. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai kasus nyata dari pagar yang mengalami korosi mikrobial dan juga uniform. Untuk itu semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah insight baru kepada kalian semua, sehingga bisa memberikan prevensi jika di lingkungan kalian terdapat suatu proses korosi yang akan terjadi seperti itu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.